Mura dan teman-teman semua, perkenalkan, saya Muhammad Kurniawan Aditya, NIM 20103111098, dan teman saya Muhammad Daif Azani 201031104, ingin mempresentasikan tentang wind turbine power curve modeling using artificial neural network. Boleh dilanjut? Ya, jadi di sini membahas operator pembangkit listrik tenaga angin. Operator pembangkit listrik tenaga angin memfokuskan upaya mereka pada dua tujuan utama, yaitu meminimalkan pengeluaran operasional atau OPEX dan memaksimalkan pendapatan melalui output energi dari aset mereka. Lalu tujuan pertama atau terutamanya itu adalah pertanyaan tentang optimasi administratif. Yang kedua melibatkan lebih banyak bidang keahlian teknis seperti pencegahan, prediktif atau pemantauan berbasis kondisi dan pemeliharaan korektif. Jadi dalam proses ini memaksimalkan keluaran energi yang melibatkan penggunaan alat evaluasi kinerja daya yang diikuti dengan diagnosa dan tindakan korektif. Jadi, oleh karena itu, operator pembangkit listrik tenaga angin memerlukan akses harian ke metodologi evaluasi kinerja daya yang efisien. Metode dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah akan memungkinkan deteksi turbin angin yang menunjukkan masalah kinerja lebih cepat. Jadi untuk memenuhi kebutuhan operator turbin angin dengan lebih tepat, pekerjaan ini berfokus pada pengeluaran hamuran untuk evaluasi kurva daya turbin angin spesifik lokasi, atau juga dikenal sebagai ketidakpastian tipe A. Karena metode ini terutama didasarkan pada anemometri Nesseli, maka diperlukan kriteria yang tidak terlalu ketat dari yang ditentukan dalam dasar EIC 61400-12-1. Jadi bagian berikut ini menjelaskan berbagai langkah yang telah diikuti dalam elaborasi teknik pemodelan jaringan saraf tiruan atau JST menggunakan beberapa parameter secara bersamaan. Perbandingan hasil ini dengan jenis model lain juga disediakan di sini. Boleh lanjut? Nah, ya. Lalu selanjutnya itu ada pemodelan kurva daya turbin angin. Jadi pemodelan kurva daya turbin angin ini ada 4. Yang pertama ada metode diskrit. Metode diskrit ini terdiri dari pemodelan proses berkelanjutan dengan pendekatan diskrit. Dengan menggunakan dalam standar metode diskrit ini, semua kecepatan angin didiskritisasi dalam bin 0,5 meter per second. Output daya kemudian dimodelkan sesuai dengan input diskrit ini. Dalam teknik evaluasi kinerja daya ini, kecepatan angin pada ketinggian hub dan kerapatan udara secara implisit dianggap sebagai satu-satunya variabel input atau independen yang relevan. Daya adalah variabel keluaran dengan tujuan menghasilkan kurva daya yang dapat diulang dan tidak bergantung pada karakteristik intensitas turbulensi. Kaiser dan Albert mengusulkan metodologi penyesuaian alternatif. Jadi si Kaiser ini menggunakan ekspansi dari Taylor untuk
linearisasi hubungan antara output daya turbin dan intensitas turbulensi yang terjadi pada ketinggian Hooke. Lalu baru-baru ini juga Albers mengusulkan algoritma normalisasi intensitas turbulensi. Dengan hasil percobaan mereka itu juga telah menunjukkan dampak geser angin pada kinerja daya turbin angin. Lalu selanjutnya ada metode parametrik. Metode parametrik ini dibangun dari sekumpulan persamaan matematis yang menyertakan parameter-parameter yang harus diadaptasi melalui sekumpulan data kontinu. Metode parametrik umumnya menggunakan persamaan linear, non-linear, polinomial, atau diferensial. Parameter yang ada dalam persamaan ini umumnya ditentukan melalui metode regresi standar seperti minimasi, kesalahan, dan kemungkinan maksimum. Metode numerik juga dapat digunakan untuk menetapkan nilai parameter. Bentuk kurva dan daya turbin angin telah mengilhami beberapa penulis dalam memilih mode parametrik. Sainzo membandingkan penggunaan model parametrik polinomial dan eksponensial untuk mengevaluasi kurva daya turbin angin. Lalu selanjutnya itu ada metode non-parametrik. Metode non-parametrik membuat korelasi hanya berdasarkan data yang disediakan. Ini sebabnya mengapa metode non-parametrik ini disebut metode pembelajaran. Lalu selanjutnya itu ada metode stokastik. Jadi metode stokastik ini menyajikan beberapa makalah yang berkaitan dengan analisis stokastik, output daya turbin angin, dan kecepatan angin. Dan Anouha, Bocher, dan Godsal ini di sini mereka menggunakan teori rantai Markov untuk mengurangi kurva daya turbin angin. Rantai Markov menganalisis perilaku dinamis suatu sistem atau turbin angin sehubungan dengan sinyal atau input stokastik dengan kecepatan angin atau angin turbulen. Metode ini menghasilkan kurva daya yang tidak tergantung pada tingkat intensitas turbulensi. Meskipun metode ini memiliki keuntungan untuk mengaktifkan kurva daya turbin angin dalam beberapa hari, metode ini memiliki kelemahan bahwa tidak ada parameter selain kecepatan angin dan TI yang diperhitungkan. Kerugian ini membuat jenis model ini tidak dapat diterapkan dalam konteks operasi jangka panjang. Boleh di next. Selanjutnya ada deskripsi basis data. Data dari dua pembangkit listrik tenaga angin yang beroperasi di lingkungan nordik dan kompleks digunakan untuk penelitian ini. Sistem akuisisi data canggih yang terhubung langsung ke pengontrol turbin digunakan untuk mengumpulkan data selama periode kurang lebih 1 tahun dari lebih dari 140 turbin angin. Untuk setiap turbin, lebih dari 100 parameter diarsipkan, termasuk daya, data meteorologi, data operasional, getaran suhu komponen, dan status turbin. Untuk tiang bertemu parameter meteorologi pada tingkat pengukuran yang berbeda itu diperoleh 40 meter, 50 meter, 60 meter, 70 meter, dan 80 meter. Meskipun data direkam dan dicatat pada frekuensi pengambilan sampel yang tinggi atau 1 Hz, rata-rata 10 menit standar dihitung dan digunakan dalam pekerjaan ini. Boleh di next. Selanjutnya itu ada pra
pemrosesan data. Karena volume data yang dikumpulkan sangat besar, kesalahan yang disebabkan oleh sensor atau sistem akuisisi data mungkin sangat terjadi. Data mungkin terjadi. Misalnya, nilai di luar rentang, data yang hilang karena ketersediaan turbin, dan atau pemadaman listrik, atau data yang rusak karena peristiwa es adalah kemungkinan insiden yang memerlukan penghapusan rekaman dari kumpulan data. Beberapa algoritma kontrol kualitas digunakan. Selain itu, teknik penyaringan yang mirip dengan yang digunakan oleh Usiak ini digunakan untuk menghilangkan outlier outlier yang tersisa. Adaptasi spesifik lokasi dari kriteria statistik Tukey diimplementasikan. Selain itu, data terkait dengan sektor arah yang rentan terhadap efek bangun pada turbin yang diuji tidak disimpan untuk analisis. Tingkat pemulihan yang rendah, 5,6% dan 35,2%, terutama disebabkan oleh penghapusan data yang tidak berada di sektor angin yang valid seperti yang didefinisikan dalam norma EIC 61400-12-1. Ini dilakukan untuk menghapus semua data operasi yang terkait dengan operasi bangun. Boleh di next. Analisa korelasi. Stabilitas termal memiliki efek simultan pada nilai TI dan geser angin. Korelasi antara kedua parameter ini biasanya diasumsikan 3, 5, 26, sampai 28. Untuk presentasinya bisa mengaktifkan apa? Maaf, bagaimana Pak? Untuk presentasi bisa kamera atau webcam. Oh, baik Pak. Ilustrasi studi korelasi semacam itu banyak digunakan dalam analisis statistik. Ilustrasinya bisa dilihat di gambar di samping. Boleh di next. Elaborasi pemodelan JST. Solusi analitis terhadap dampak banyak parameter tidak dapat ditemukan. JST tampaknya menjadi teknik logis untuk memodelkan kurva daya turbin angin. Oleh karena itu, penjabaran topologi hanya membutuhkan jumlah node pada lapisan pertama yang akan dibuat. Jumlah node di lapisan pertama hingga 100 node diuji dan menggunakan bahwa 4 node di lapisan pertama memberikan kompromi terbaik antara presisi modal dan risiko overfitting. Bisa dilanjut. Selanjutnya adalah validasi model JST. Validasi model terdiri dari perbandingan kualitatif output daya JST dan koefisien daya CP terhadap hasil yang diharapkan dari literatur. Semua kurva daya ternormalisasi yang diperoleh dengan menggunakan JST memiliki bentuk standar sigmoid dan ditempatkan dengan benar di dalam sebaran data 10 menit. Tidak ada kurva yang dinormalisasi yang ditemukan mengikuti data outlier, memberikan indikasi kualitatif bahwa jumlah data dan metode pelatihan mampu mengontrol overfitting dengan benar. Bisa di next. Perbandingan kurva daya. Kurva daya yang diperoleh dari setiap model diilustrasikan sebagai titik-titik hijau. Untuk membandingkan kurva daya unik dari masing-masing modal, normalisasi kerapatan udara untuk kerapatan udara rata lokasi dilakukan sebelum menjalankan model. Ilustrasi dari perbandingan kurva daya tersebut bisa dilihat dari gambar di samping. Bisa dilanjut slide-nya. Teknik pemodelan lainnya
Perhitungan kesalahan dilakukan, 2 metrik kesalahan digunakan. Kesalahan rata-rata dan kesalahan absolut rata-rata dievaluasi sesuai dengan formula berikut. Bisa dilanjut slide-nya. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada yang ingin bertanya, diperbolehkan. Saya ingin bertanya, tadi kalau tidak salah di penjelasannya itu kan ada apa namanya, ketidakpastian yang tipe A. Nah, pertanyaannya itu selain tipe A itu ada nggak sih tipe-tipe lain gitu? Dan kalau ada, apa saja pengertiannya gitu? Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Afrizal dulu, bagaimana Pak? Ya, bisa dilakukan.
kita sudah siap. Tadi pertanyaan dari Afrizal itu penjelasan tentang JST atau ANN. Saya mencoba menjelaskan. JST sendiri yang dimaksudkan adalah jaringan saraf tiruan, dan ANN sendiri adalah Artificial Neural Network. Adalah jaringan dari sekelompok unit proses kecil yang dimodalkan berdasarkan sistem saraf manusia. Dan JST sendiri adalah merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan ANN tersebut. Oleh karena sifatnya adaptif, JFT juga sering disebut dengan jaringan adaptif. Apakah sudah cukup jelas penjelasan dari saya, Frizal? Cukup dari Maaf, Pak Damora. Mungkin ini dari teman-teman nggak ada yang mau nanya lagi ya? Ya, oke. Kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukup ya untuk hari ini.
untuk presentasi dari kelompok yang sudah Yuk, boleh ditutup aja ya Pak. ya ditutup, kemudian jawaban apa yang diberikan tadi dituliskan di PPT-nya, PowerPoint-nya, jawaban yang diberikan, kemudian pertanyaan apa yang ditanyakan, lalu respon sudah lengkap ya untuk PowerPoint-nya, upload di Edmodo dengan menuliskan nama kelompoknya, anggotanya, beserta dengan video recording atau rekaman presentasi yang dilakukan. Ya, bisa ditutup untuk presentasinya. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian. Terima kasih. Ya, suaranya bisa jelas terdengar. Ya, jadi di hari ini saya rasa cukup ya terakhirnya sesi presentasi dari kelompok presentasi untuk mata kuliah konversi energi, karena mata kuliah KE atau konversi energi lain banyak aplikasinya. Yang prinsipnya adalah proses pengubahan energi. Energi itu awal atau energi berikat itu banyak sekali. Ada yang memanfaatkan energi kimia, kemudian ada yang memanfaatkan energi angin, kerjanya atau tidak cair, air, atau energi yang bisa mempergunakan, memanfaatkan wave, gelombang hasilkan dari gelombang dari air itu bisa digunakan untuk proses konversi. Kemudian di bidang-bidang lain, energi itu ya banyak yang masih bisa dieksplor, masih bisa dikembangkan. Sekarang yang jadi topik atau topik yang cukup menarik itu adalah masalah energi renewable energy atau nama lainnya energi baru terbarukan, karena kita saat ini sudah bersama pada energi terbarukan pada bahan fosil. Tapi berkembangnya teknologi, berkembangnya kemajuan pengetahuan, maka kebutuhan energi itu selalu meningkat, meningkat kebutuhan energi juga meningkatnya pengembangan teknologi energi yang bisa dimanfaatkan. Oke, baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Nanti yang berminat masuk ke konsentrasi KE, konversi energi untuk tema atau topik hubungan KE, konversi energi, saya bisa menjadi topik untuk satu yang fokus peminatannya di bidang konversi energi. Berakhirnya perkuliahan, waktu juga sudah berakhir, ya, walaupun tertulis sesi diskusi yang short pasiennya. Lalu ucapkan sampai jumpa ya, ketemu lagi di mata kuliah berikutnya untuk mata kuliah yang sama, konversi energi. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.